Kabut pagi masih menggantung rendah di perkampungan kecil di pedalaman Banten ketika Rusmadi berdiri di tepi sawah, menatap tanah basah yang sejak kecil menjadi saksi langkah hidupnya. Angin membawa aroma lumpur dan daun kelapa, seolah mengingatkannya bahwa di tanah inilah darah jawara mengalir, meski kini nyaris terlupakan oleh zaman. Wajah Rusmadi tenang, namun di balik sorot matanya tersimpan beban yang tak pernah ia ucapkan. Ia bukan pemuda biasa. Sejak remaja, tubuh Rusmadi ditempa oleh latihan silat keras di bawah bimbingan kakeknya, seorang pendekar tua yang disegani namun memilih hidup dalam sunyi. Setiap subuh, sebelum ayam berkokok, Rusmadi sudah bergelut dengan tanah, napas, dan rasa sakit. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, hanya disiplin dan kesabaran yang membakar perlahan. Kakeknya selalu berkata bahwa silat bukan untuk mencari nama, apalagi menebar ketakutan. Ilmu ini akan menjadi kutukan jika dipakai untuk kesombongan, ucapnya suatu malam, suaranya parau dimakan usia. Kata-kata itu menancap kuat di dada Rusmadi, membuatnya tumbuh menjadi pemuda yang lebih banyak menunduk daripada menantang. Namun hidup di desa tak selalu ramah. Kemiskinan menggenggam erat, dan kesempatan terasa seperti barang langka. Rusmadi melihat teman-temannya satu persatu pergi merantau, meninggalkan ladang dan mimpi yang layu. Ia bertahan, bukan karena tak mampu pergi, tetapi karena merasa masih punya hutang pada tanah dan orang tua yang membesarkannya. Hari itu berbeda, kakeknya terbaring lemah di dipan bambu, napasnya berat seperti menahan sesuatu yang tak terucap. Rusmadi menggenggam tangan renta itu, merasakan dingin yang tak biasa. Dalam lirih yang hampir hilang, sang kakek berpesan agar Rusmadi tidak lari dari ketidakadilan jika suatu hari ia berdiri di hadapannya. Kepergian kakeknya meninggalkan luka sunyi. Rumah kayu itu terasa kosong, sepi dari suara langkah dan petuah. Rusmadi berlutut di depan pusara sederhana, bersumpah dalam hati untuk menjaga ilmu yang diwariskan, meski ia belum tahu di mana dan kapan takdir akan menagihnya. Malam-malam berikutnya, Rusmadi kembali berlatih seorang diri. Setiap gerakan silatnya kini terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam. Ia tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga hatinya, menahan amarah agar tak berubah menjadi kebencian yang membutakan. Saat fajar menyingsing, Rusmadi mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia akan meninggalkan desa, membawa bekal seadanya dan warisan ilmu yang tak kasat mata. Dari tanah jawara inilah langkahnya dimulai, menuju dunia yang kelak menguji apakah ia pantas disebut pelindung, atau hanya pemuda lain yang tersesat oleh kekuatan yang ia miliki. Langkah Rusmadi meninggalkan desa terasa berat, seolah setiap jejak kakinya ditarik kembali oleh kenangan. Jalan tanah yang ia lalui basah oleh embun pagi, sama seperti hatinya yang masih diselimuti duka. Rumah kayu peninggalan kakeknya semakin mengecil di kejauhan, namun bayang-bayang sosok tua itu justru semakin jelas dalam benaknya. Di dalam ikat kain lusuh yang ia bawa, tersimpan lebih dari sekadar pakaian. Ada warisan yang tak berbentuk, ilmu silat yang telah menyatu dengan urat dan napasnya. Ilmu itu tidak tertulis di buku manapun, tidak pula diajarkan dengan teriakan. Ia hidup dalam pengulangan gerak, dalam rasa sakit, dan dalam diam yang panjang. Rusmadi teringat malam-malam ketika kakeknya memintanya berlatih dalam gelap, tanpa lampu, tanpa suara. Jika matamu tak melihat, biarkan hatimu yang membaca, kata sang kakek kala itu. Kini Rusmadi mengerti, bahwa silat itu bukan sekadar pukulan dan tendangan, melainkan kemampuan memahami niat lawan sebelum niat itu menjadi serangan. Ilmu silat Banten yang ia kuasai adalah ilmu tertutup, diwariskan hanya pada mereka yang mampu menahan diri. Banyak yang gagal, bukan karena tubuh lemah, melainkan karena hatinya mudah terbakar. Rusmadi adalah yang terakhir, dan mungkin satu-satunya, yang menerima seluruh ajaran tanpa bantahan. Namun justru itulah yang membuatnya gelisah. Ia takut pada dirinya sendiri, pada kekuatan yang bisa melukai jika salah arah. Setiap kali ia mengepalkan tangan, terngiang suara kakeknya yang mengingatkan bahwa kekuatan tanpa kendali adalah bencana yang berjalan. Di perjalanan, Rusmadi melihat ketidakadilan kecil yang kerap luput dari perhatian. Seorang anak dimarahi kasar oleh orang dewasa, seorang pedagang diperas di pasar desa sebelah. Nalurinya bergerak, namun kakinya tertahan. Ia belum tahu kapan waktunya turun tangan, dan ketidaktahuan itu menyiksa batinnya. Malam pertama di luar desa, Rusmadi tidur di bawah atap warung kosong. Ia bermimpi kakeknya berdiri di tengah kabut, menatapnya tanpa senyum. Tidak ada amarah, hanya harap yang menggantung.
Rusmadi terbangun dengan dada sesak, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari hidup, melainkan menjawab amanah. Ketika matahari terbit, Rusmadi kembali melangkah dengan tekad yang mulai mengeras. Ia tidak tahu ujian apa yang menantinya di luar sana, tetapi satu hal pasti, ilmu silat yang ia bawa tidak akan selamanya tersembunyi. Suatu hari, dunia akan memaksanya memilih, tetap diam, atau berdiri melawan ketidakadilan. Kota menyambut Rusmadi dengan wajah yang keras dan tak ramah. Deru mesin, teriakan manusia, dan asap kendaraan menyatu menjadi kebisingan yang membuat kepalanya pening. Berbeda jauh dengan sunyi desa, di sini hidup berjalan tanpa jeda, seolah tak memberi ruang bagi siapapun untuk bernapas dengan tenang. Ia tiba di terminal utama saat matahari tepat di atas kepala. Bangunan kusam dengan dinding retak itu tampak sibuk, namun aura yang menyelimutinya terasa menekan. Orang-orang lalu lalang dengan wajah tegang, langkah tergesa, dan mata yang enggan saling menatap. Rusmadi merasakan sesuatu yang tak beres, seperti ada bahaya yang bersembunyi di balik rutinitas. Rusmadi duduk di bangku besi yang catnya mengelupas, memperhatikan sekitar dengan sikap waspada. Sopir-sopir berbicara lirih, pedagang kaki lima berjualan dengan tatapan takut, dan beberapa pria bertubuh kekar mondar-mandir seolah mengawasi. Naluri silatnya bergetar, memberi peringatan tanpa suara. Ia mencoba bertanya tentang lowongan kerja, namun jawaban yang ia terima singkat dan dingin. Banyak yang menilai Rusmadi hanya dari pakaiannya yang sederhana dan sikapnya yang terlalu tenang. Tak satu pun tahu bahwa ketenangan itu lahir dari pengendalian diri yang terlatih sejak bertahun-tahun. Menjelang sore, Rusmadi menyaksikan seorang sopir dipaksa menyerahkan uang oleh seorang pria berkepala botak dengan sorot mata tajam. Tidak ada perlawanan, tidak ada protes. Semua berlangsung cepat dan sunyi, seolah ketidakadilan itu sudah menjadi bagian dari jadwal harian terminal. Dada Rusmadi menghangat oleh amarah yang berusaha ia jinakkan. Tangannya mengepal, namun ia mengingat pesan kakeknya, bertindak tanpa perhitungan hanya akan menambah korban. Ia memilih menunduk, meski hatinya menjerit menuntut keadilan. Malam turun bersama lampu-lampu redup terminal. Rusmadi menggelar alas tipis di sudut yang sepi, menjadikan lantai dingin sebagai tempat beristirahat. Di antara suara klakson dan langkah orang mabuk, ia memejamkan mata dengan gelisah. Dalam kelelahan, ia sadar bahwa kota ini bukan sekadar tempat mencari kerja. Ada sesuatu yang menunggunya, konflik yang perlahan mendekat. Terminal ini bukan hanya persinggahan, melainkan awal dari ujian yang akan menentukan apakah ia mampu setia pada warisan ilmu yang ia bawa, atau hancur oleh kenyataan yang kejam. Pagi di terminal tidak membawa ketenangan, hanya mengulang ketegangan yang belum usai. Sejak malam sebelumnya, Rusmadi terbangun oleh bentakan kasar dan suara logam dipukul, pertanda hari baru dimulai dengan cara yang sama, intimidasi. Ia membuka mata dan melihat bayang-bayang kekuasaan bergerak bebas tanpa rasa takut. Pria berkepala botak yang ia lihat kemarin kini berdiri di tengah terminal, dikelilingi anak buahnya. Tubuhnya kekar, dadanya dibusungkan, dan tawanya keras, seolah seluruh area itu adalah miliknya. Orang-orang mengenalnya sebagai Lukman Botak, penguasa tak resmi terminal yang namanya lebih ditakuti daripada hukum. Setiap sopir yang datang harus menyetor, setiap pedagang wajib membayar uang keamanan. Siapapun yang terlambat atau menolak akan merasakan akibatnya. Rusmadi menyaksikan seorang pemuda ditampar hanya karena salah bicara, dan tak satu pun berani menolong. Terminal yang seharusnya menjadi tempat persinggahan berubah menjadi wilayah jajahan. Ketakutan mengalir lebih deras daripada kendaraan yang keluar masuk. Rusmadi merasakan napasnya berat, dadanya dipenuhi rasa sesak yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia ingin menoleh, ingin menjauh, namun matanya tertahan pada wajah-wajah pasrah. Di antara mereka ada orang tua, ada anak-anak, ada orang-orang yang hanya ingin mencari makan dengan jujur. Keadilan terasa begitu jauh, seolah telah lama diusir dari tempat ini. Rusmadi menggigit bibirnya, menahan dorongan untuk melangkah maju. Ia tahu satu gerakan ceroboh bisa berakhir dengan pertumpahan darah. Namun diam pun terasa seperti pengkhianatan terhadap ajaran yang ia pegang. Saat Lukman Botak melintas di dekatnya, tatapan mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu di mata Rusmadi yang membuat Lukman berhenti sejenak, ketenangan yang tidak biasa, bukan ketakutan, bukan pula tantangan. Hanya diam yang mengganggu. Lukman melanjutkan langkahnya, namun Rusmadi tahu, sejak detik itu, nasib mereka telah bersinggungan. Terminal ini bukan lagi sekadar tempat singgah.
Ia telah menjadi medan ujian, dan ketenangan Rusmadi perlahan berubah menjadi badai yang menunggu waktu untuk pecah. Hari-hari berlalu dengan pola yang menyiksa. Setiap pagi Rusmadi menyaksikan ritual penindasan yang sama, seolah terminal ini bernafas dengan ketidakadilan. Teriakan kasar, suara tamparan, dan tatapan pasrah menjadi pemandangan yang tak lagi disembunyikan. Semua terjadi terang-terangan, tanpa rasa malu. Suatu siang, di bawah terik matahari yang membakar, seorang pedagang tua penjual minuman dipaksa berlutut di depan lapaknya sendiri. Tangannya gemetar saat mengeluarkan uang receh yang jelas tak seberapa. Anak buah Lukman botak menendang lapak itu hingga botol-botol berguling. Tawa mereka pecah seperti ejekan terhadap kemanusiaan. Rusmadi berdiri tak jauh dari situ. Jantungnya berdegup keras, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia melihat mata pedagang tua itu, mata yang bukan hanya memohon, tetapi juga menyerah. Sesuatu di dalam diri Rusmadi retak, seperti bendungan yang mulai retak oleh tekanan air. Langkahnya maju satu tapak, lalu terhenti. Suara kakeknya kembali menggema di kepalanya, mengingatkan bahwa keberanian tanpa perhitungan hanya akan melahirkan korban baru. Namun semakin ia menahan diri, semakin berat rasa bersalah yang menekan dadanya. Anak buah Lukman mengangkat tangan, siap memukul lagi. Saat itulah tangan Rusmadi mengepal tanpa sadar. Otot-ototnya menegang, napasnya melambat seperti saat ia memasuki kuda-kuda silat. Dunia seakan menyempit, hanya menyisakan jarak antara pelaku dan korban. Namun pukulan itu tak pernah jatuh. Seorang preman lain memanggil temannya, dan mereka pergi sambil melontarkan ancaman. Pedagang tua itu terduduk lemas, menangis tanpa suara. Rusmadi menghampirinya, membantu membereskan lapak yang hancur, tanpa sepatah kata pun. Tatapan pedagang itu penuh terima kasih, sekaligus heran. Rusmadi hanya mengangguk singkat, lalu kembali ke sudutnya. Namun di dalam dadanya, api telah menyala. Bukan api amarah yang membabi buta, melainkan tekad yang mulai terbentuk. Malam itu, Rusmadi berlatih lebih lama dari biasanya. Setiap gerakan silatnya mengandung pertanyaan yang belum terjawab, sampai kapan ia harus diam. Terminal ini telah memperlihatkan wajah aslinya, dan Rusmadi tahu, ketidakadilan yang terus dibiarkan akan menuntut harga yang lebih mahal. Malam-malam di terminal menjadi semakin berat bagi Rusmadi. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah pedagang tua itu kembali hadir, bercampur dengan suara tawa preman yang merendahkan. Tidurnya dangkal, penuh gelisah, seolah batinnya menolak untuk benar-benar beristirahat. Ia memilih sudut terminal yang paling sepi untuk berlatih. Di bawah cahaya lampu yang berkedip, Rusmadi menggerakkan tubuhnya perlahan, menata napas, mengalirkan tenaga seperti yang diajarkan kakeknya. Setiap jurus bukan sekadar serangan, melainkan cara menenangkan badai yang mengamuk di dalam dada. Amarahnya nyata, panas, dan mendesak. Namun ia tidak membiarkannya meledak. Rusmadi tahu, jika amarah menguasai, silatnya akan kehilangan makna. Ia menahan diri dengan susah payah, menukar keinginan membalas dengan disiplin yang menyakitkan. Hari demi hari, ketidakadilan semakin terang-terangan. Lukman botak dan anak buahnya semakin kasar, seolah menikmati ketakutan yang mereka ciptakan. Rusmadi merasakan tatapan curiga mulai mengarah padanya, tatapan yang mencium ada sesuatu yang berbeda dalam diamnya. Beberapa preman mencoba mengusiknya, menyenggol bahunya, melontarkan ejekan. Rusmadi memilih tak membalas. Diamnya membuat mereka tertawa, mengira ia lemah. Namun setiap sentuhan kasar itu ia simpan, bukan sebagai dendam, melainkan sebagai pengingat. Di sela kesunyian, Rusmadi berbicara pada dirinya sendiri. Ia bertanya apakah kakeknya akan membenarkan sikapnya yang terus menahan diri. Apakah diam adalah bentuk kebijaksanaan, atau justru pengecut yang berkedok kesabaran. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Kali ini kakeknya tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah terminal yang gelap, lalu menatap Rusmadi dengan mata yang tegas. Rusmadi terbangun dengan napas terengah, menyadari bahwa waktu untuk sekadar menahan diri mungkin hampir habis. Amarah itu masih dipendam, namun kini bukan lagi bara kecil. Ia telah berubah menjadi tenaga yang terkendali, siap dilepaskan jika keadaan memaksa. Rusmadi belum bergerak, tetapi badai di dalam dirinya telah siap, menunggu satu pemicu yang tak terelakkan. Pemicu itu datang lebih cepat dari yang Rusmadi perkirakan. Pagi itu terminal lebih ramai dari biasanya, suara mesin bersahutan, manusia berdesakan tanpa arah. Di tengah kekacauan itu,
Dua anak buah Lukman Botak menarik seorang sopir muda yang menolak menyetor karena uangnya habis untuk makan anaknya. Wajah sopir itu pucat, namun tangannya tetap mencengkeram kemudi seolah itu satu-satunya pegangan hidup. Bentakan berubah menjadi pukulan. Tubuh sopir itu terhuyung, kepalanya hampir menghantam badan Bas. Orang-orang menoleh lalu berpaling, takut terlibat. Rusmadi berdiri hanya beberapa langkah dari sana. Dadanya bergetar, napasnya melambat, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, ia melangkah tanpa ragu. Salah satu preman menyenggol bahu Rusmadi dengan kasar. "Jangan ikut campur kalau masih ingin hidup," ancamnya sambil tertawa. Rusmadi mengangkat kepala perlahan. Tatapannya tenang, terlalu tenang, hingga senyum di wajah preman itu memudar sesaat. Gerakan pertama Rusmadi hampir tak terlihat. Ia menghindar setengah langkah, memutar pergelangan tangan lawan, dan dengan satu dorongan terukur, tubuh preman itu terlempar dan jatuh terguling. Belum sempat teriakan keluar, preman kedua menyerang membabi buta. Namun Rusmadi menangkis dengan siku dan menghentikan gerakannya menggunakan kuncian sederhana. Dalam hitungan detik, dua tubuh tergeletak di lantai terminal, mengerang kesakitan namun tak terluka parah. Tidak ada darah, tidak ada teriakan kemenangan. Hanya keheningan yang menamparkan seluruh terminal lebih keras dari pukulan manapun. Rusmadi mundur selangkah, melepaskan kunciannya, lalu membantu sopir muda itu berdiri. "Pergi," ucapnya pelan. Sopir itu menatapnya dengan mata bergetar, lalu berlari menjauh tanpa menoleh lagi. Orang-orang mulai berbisik. Ketakutan bercampur keterkejutan. Tak ada yang menyangka pemuda pendiam yang sering terlihat tidur di sudut terminal mampu melumpuhkan preman Lukman Botak tanpa emosi, tanpa amarah yang meledak. Dari kejauhan, seseorang berlari memberitahu Lukman Botak. Rusmadi bisa merasakan perubahan udara di sekelilingnya. Ia tahu, satu langkah telah ia ambil, dan tak ada jalan kembali. Diamnya telah pecah, dan namanya mulai bergaung, bukan sebagai korban, melainkan sebagai ancaman bagi kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Kabar tentang kejadian pagi itu menyebar lebih cepat dari suara klakson di terminal. Dari mulut ke mulut, cerita tentang dua preman yang dilumpuhkan tanpa luka berlebihan berkembang menjadi bisik-bisik penuh rasa tak percaya. Nama Rusmadi mulai disebut pelan, seolah mengucapkannya terlalu keras bisa mengundang bahaya. Orang-orang memandangnya berbeda. Pedagang yang dulu menunduk kini berani mengangguk hormat, meski masih diselimuti takut. Sopir-sopir memperhatikannya dari balik kaca spion, bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda pendiam itu. Rusmadi merasakan jarak yang tak kasat mata terbentuk di sekelilingnya. Sementara itu, dua preman yang dilumpuhkan terbangun dengan rasa malu yang lebih perih dari rasa sakit di tubuh mereka. Harga diri mereka hancur, dan amarah itu mereka bawa langsung ke hadapan Lukman Botak. Dengan suara bergetar, mereka menceritakan kejadian yang mencoreng wibawa sang penguasa terminal. Wajah Lukman mengeras. Ia tidak berteriak, tidak membanting apapun, namun diamnya justru lebih mengerikan. Selama bertahun-tahun, tak ada satupun yang berani melawan di wilayahnya. Kini muncul seorang asing yang meruntuhkan ketakutan dengan tangan kosong. "Cari dia," perintah Lukman singkat. Matanya menyipit, bukan marah, melainkan tertantang. Dalam dunia yang ia kuasai, keberanian orang lain adalah penghinaan yang harus dibayar mahal. Rusmadi menyadari perubahan itu. Tatapan-tatapan tajam mulai mengikutinya, langkah-langkah asing terasa semakin dekat. Namun anehnya, ia merasa lebih tenang dari sebelumnya. Keputusan yang ia ambil telah membebaskan hatinya dari keraguan yang selama ini menyesakkan. Di malam hari, Rusmadi kembali berlatih, namun kali ini bukan untuk menahan amarah, melainkan menyiapkan diri. Setiap jurus ia lakukan dengan kesadaran penuh bahwa jalan damai mungkin telah tertutup. Ia tidak mencari pertarungan, tetapi ia tak lagi takut menghadapinya. Di kejauhan, Lukman Botak berdiri memandang terminal yang mulai gelisah. Dua kekuatan kini bergerak saling mendekat, satu dibangun dari ketakutan, satu lagi dari keteguhan hati. Dan di antara keduanya, terminal menahan napas, menunggu benturan yang tak mungkin dihindari. Pagi itu udara terminal terasa lebih berat dari biasanya, seolah ketegangan menggantung dan siap jatuh kapan saja. Orang-orang beraktivitas dengan langkah hati-hati, mata mereka terus melirik ke arah Rusmadi yang berdiri tenang di dekat tiang beton. Tak ada yang berbicara keras, seakan semua menunggu sesuatu terjadi. Lukman Botak akhirnya muncul. Langkahnya mantap, diiringi beberapa anak buah terbaiknya. Keramaian spontan merenggang,
menciptakan ruang kosong di tengah terminal seperti arena tak resmi. Tatapan Lukman lurus ke arah Rusmadi, penuh keyakinan seorang penguasa yang tak terbiasa ditantang. "Jadi kamu yang bikin rusuh di wilayah gue?" Suara Lukman keras dan bergema. Tidak ada senyum, hanya nada meremehkan. Rusmadi menatap balik tanpa membusungkan dada, tanpa menunjukkan rasa takut. Ketenangannya justru menusuk harga diri Lukman. "Apapun yang terjadi kemarin bukan urusan saya," jawab Rusmadi pelan. "Saya cuma menghentikan pemukulan." Kalimat sederhana itu memancing tawa sinis dari anak buah Lukman, namun mata Lukman justru semakin menyempit. Lukman melangkah lebih dekat, jarak mereka tinggal beberapa langkah. "Kalau mau jadi pahlawan, hadapi gue langsung," tantangnya. Suaranya menantang, memastikan semua orang mendengar. Terminal mendadak sunyi, bahkan mesin bas seolah meredam suaranya. Rusmadi menarik napas panjang. Ia sadar, mundur sekarang berarti menyerahkan kembali terminal pada ketakutan. Ia mengangguk pelan, bukan sebagai bentuk kesombongan, melainkan penerimaan atas takdir yang datang menghampiri. Tantangan itu menjadi pengumuman tak tertulis. Orang-orang berkerumun di kejauhan, jantung mereka berdebar menyaksikan dua dunia yang akan berbenturan. Tidak ada yang berani campur tangan. Semua tahu, hasil dari pertemuan ini akan menentukan nasib mereka. Lukman tersenyum tipis, senyum seorang pemburu yang merasa yakin akan menang. Namun jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang tak ingin ia akui. Ia merasakan aura berbeda dari pemuda di hadapannya, bukan nekat, bukan pula takut, melainkan siap. Saat Lukman berbalik untuk menyiapkan tempat dan waktu, Rusmadi tetap berdiri di sana. Ia menutup mata sejenak, mengingat wajah kakeknya dan pesan terakhirnya. Pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, melainkan tentang apakah ketidakadilan akan terus berdiri, atau akhirnya runtuh di hadapan keberanian. Terminal berubah wajah menjelang sore. Bus-bus dihentikan, para sopir dan pedagang membentuk lingkaran lebar, menjaga jarak seperti naluri mereka tahu bahwa apa yang akan terjadi bukan sekadar perkelahian biasa. Udara panas bercampur debu, menempel di kulit, membuat napas terasa berat. Ketegangan itu nyata, menekan siapapun yang berada di sana. Lukman botak berdiri di tengah lingkaran dengan dada dibusungkan. Ia melepas jaketnya, memperlihatkan tubuh penuh bekas luka, jejak hidup keras yang ia banggakan. Baginya, kekerasan adalah bahasa kekuasaan. Setiap luka adalah bukti bahwa ia bertahan dengan cara menaklukkan orang lain. Rusmadi melangkah masuk tanpa banyak gerak. Wajahnya tetap tenang, kakinya menapak mantap di lantai beton. Tidak ada pose menantang, tidak ada teriakan. Ia hanya menurunkan bahu dan mengatur napas, seperti saat berdiri di tanah sawah desanya dahulu. "Di sini gak ada aturan," ujar Lukman dengan senyum bengis. "Yang kalah, abis." Rusmadi menatapnya lurus, lalu menggeleng pelan. "Aturan selalu ada," jawabnya singkat. "Kau saja yang memilih melanggarnya." Kalimat itu membuat rahang Lukman mengeras. Serangan pertama datang brutal. Lukman maju dengan pukulan keras, mengandalkan tenaga dan kemarahan. Rusmadi bergeser setengah langkah, menghindar tipis, merasakan angin pukulan lewat di pipinya. Dunia seakan melambat, dan tubuhnya bergerak mengikuti alur yang telah ia hafal sejak kecil. Lukman menyerang bertubi-tubi, setiap pukulan penuh niat menghancurkan. Namun Rusmadi tidak melawan dengan kekerasan yang sama. Ia menangkis, mengalihkan, dan membiarkan tenaga lawan habis oleh dirinya sendiri. Setiap gerakannya halus, terukur, seperti air yang menghindari batu besar. Sorak anak buah Lukman perlahan berubah menjadi teriakan cemas. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah terjadi, pemimpin mereka mulai kehabisan napas, sementara Rusmadi tetap stabil, matanya fokus, napasnya terjaga. Perbedaan dua dunia itu semakin jelas. Satu bertumpu pada amarah, satu lagi pada kendali. Dengan satu momen yang tepat, Rusmadi memutar tubuhnya, mengunci lengan Lukman, lalu menjatuhkannya ke lantai dengan hentakan yang membuat tanah bergetar. Lukman berusaha bangkit, namun tubuhnya tak lagi patuh. Untuk pertama kalinya, ketakutan menyelinap ke matanya. Rusmadi berdiri di atasnya tanpa mengangkat tangan untuk pukulan terakhir. Ia hanya menatap Lukman yang terengah, tak berdaya. Dalam keheningan yang mencekam itu, semua orang mengerti, pertarungan ini bukan hanya tentang siapa yang menang, melainkan tentang berakhirnya kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut. Keheningan menyelimuti terminal, lebih sunyi daripada sebelum pertarungan dimulai. Lukman botak tergeletak di lantai beton,
dadanya naik turun tak beraturan, sementara mata-mata yang biasanya penuh ancaman kini dipenuhi keterkejutan dan rasa kalah yang tak terbantahkan. Tak ada yang berani mendekat. Rusmadi masih berdiri di tempatnya, napasnya perlahan kembali teratur. Ia bisa saja mengakhiri semuanya dengan satu pukulan, namun tangannya tetap tergantung di sisi tubuh. Ajaran kakeknya bergaung jelas, kemenangan sejati adalah saat mampu menahan diri ketika memiliki kuasa penuh. Lukman berusaha bangkit, namun tubuhnya gemetar dan kembali jatuh. Anak buahnya maju satu langkah, ragu, tak yakin apakah mereka masih memiliki pemimpin yang layak diikuti. Wibawa Lukman runtuh tepat di hadapan mereka, hancur oleh kenyataan yang tak bisa dibantah. Rusmadi menunduk sedikit, menatap Lukman. "Sudah cukup," ucapnya tenang. Tidak ada kebencian dalam suaranya, hanya penegasan. Kalimat itu lebih menusuk daripada hinaan manapun, karena datang dari seseorang yang menang tanpa kesombongan. Lukman menggeram pelan, antara marah dan putus asa. Selama ini ia percaya bahwa ketakutan adalah segalanya. Kini, di hadapan pemuda yang tak ia kenal, keyakinan itu runtuh. Ia bukan dikalahkan oleh kekuatan semata, melainkan oleh kendali dan keteguhan hati. Satu persatu, anak buah Lukman menurunkan pandangan. Beberapa mundur perlahan, memilih menjauh daripada mempertahankan kekuasaan yang telah kehilangan pusatnya. Terminal yang dulu dikuasai teror kini hanya dipenuhi kebingungan. Orang-orang yang menyaksikan mulai berani bernapas lega. Tidak ada sorak kemenangan, hanya bisikan tak percaya dan rasa lega yang perlahan mengalir. Mereka sadar, sesuatu yang besar telah berakhir di hadapan mata mereka. Rusmadi melangkah pergi dari lingkaran itu tanpa menoleh. Ia tidak membawa piala, tidak mencari pujian. Namun jejak langkahnya meninggalkan perubahan yang tak bisa ditarik kembali. Kejatuhan Lukman botak menandai runtuhnya kekuasaan yang selama ini menjerat terminal dalam ketakutan. Pagi setelah kejatuhan Lukman botak terasa asing bagi semua orang di terminal. Tidak ada teriakan setoran, tidak ada langkah-langkah berat yang memerintah. Yang tersisa hanyalah kebingungan, seolah terminal kehilangan suara yang selama ini menakutkan sekaligus mengikat. Anak buah Lukman berkumpul tanpa arah. Beberapa memilih pergi diam-diam, membawa ketakutan mereka sendiri. Yang lain mencoba bertahan, namun tanpa sosok yang mereka takuti dan banggakan, keberanian mereka menguap. Kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut ternyata rapuh saat ketakutan itu hilang. Aparat mulai datang, sesuatu yang sebelumnya jarang terlihat. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki wilayah yang dulu dikuasai preman. Tidak ada perlawanan berarti. Terminal seperti menyerah pada ketertiban, lelah hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Rusmadi mengamati dari kejauhan. Ia tidak ikut campur, tidak pula menuntut pengakuan. Baginya, tugasnya telah selesai saat ketidakadilan berhenti bernafas. Selebihnya adalah urusan hukum dan masyarakat. Pedagang-pedagang mulai membuka lapak dengan tangan yang masih gemetar, namun mata mereka menyimpan harapan. Sopir-sopir berbicara lebih keras, tertawa kecil, menikmati kebebasan yang terasa asing. Terminal perlahan menemukan denyut baru. Nama Rusmadi kembali dibisikkan, kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan hormat. Namun ia menghindari pusat perhatian, memilih menyibukkan diri dengan pekerjaan kecil yang ia dapatkan membantu kebersihan terminal. Diamnya tetap sama, meski dunia di sekitarnya berubah. Di sudut terminal, Lukman botak duduk terdiam dengan tangan terborgol. Wajahnya kosong, kehilangan arah. Kekuasaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam satu hari. Ia kini merasakan ketakutan yang dulu ia tanamkan pada orang lain. Saat matahari naik tinggi, terminal berdenyut dengan kehidupan yang lebih jujur. Premanisme tidak lagi berkuasa, bukan karena satu orang semata, melainkan karena keberanian telah memicu perubahan. Dan di balik semua itu, Rusmadi melangkah tenang, membiarkan hasil perbuatannya berbicara sendiri. Hari-hari berikutnya membawa wajah baru bagi terminal yang selama ini hidup dalam ketakutan. Pagi kini dibuka dengan sapaan ringan antar pedagang, bukan lagi tatapan waspada ke segala arah. Suara mesin bas terdengar lebih jujur, seolah ikut bernapas lega bersama manusia-manusia yang mengisinya. Lapak-lapak yang dulu setengah tertutup kini terbuka lebar. Pedagang tua penjual minuman kembali berjualan di tempat semula, tangannya tak lagi gemetar saat menerima uang dari pembeli. Senyumnya sederhana, namun menyimpan rasa syukur yang dalam, seakan hidup memberinya kesempatan kedua. Para sopir mulai berani menolak pungutan liar yang tersisa. Mereka saling menjaga,
saling mengingatkan bahwa ketakutan tak boleh kembali menguasai. Untuk pertama kalinya, kebersamaan terasa lebih kuat daripada ancaman. Aparat rutin berpatroli, bukan dengan sikap menekan, melainkan mengawasi dengan tenang. Kehadiran mereka tidak lagi ditakuti, justru memberi rasa aman. Terminal yang dulu seperti wilayah terlarang kini perlahan menjadi ruang publik yang layak. Di tengah perubahan itu, Rusmadi tetap sama. Ia bekerja membantu apa saja, mengangkat barang, membersihkan area, menolong orang tanpa banyak bicara. Banyak yang ingin berterima kasih, namun ia selalu menolak pujian berlebihan. Baginya, perubahan ini bukan jasa pribadi, melainkan hak bersama. Beberapa orang mencoba mendekat, ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Rusmadi menjawab singkat, seringkali mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin dikenal sebagai pendekar, hanya sebagai orang biasa yang kebetulan melakukan apa yang seharusnya. Namun meski ia berusaha menyatu dalam keramaian, keberadaannya tetap terasa. Orang-orang merasa lebih tenang saat melihatnya di sekitar terminal. Tanpa disadari, Rusmadi telah menjadi simbol, bukan kekuatan, melainkan keberanian yang terkendali. Saat senja turun, Rusmadi berdiri sejenak memandang terminal yang kini lebih hidup. Lampu-lampu menyala, suara tawa terdengar, dan ketakutan perlahan memudar. Ia tahu, perubahan ini harus dijaga. Dan meski ia tak berniat tinggal selamanya, jejaknya telah tertanam di tempat ini, bersama harapan akan kehidupan yang aman dan sejahtera. Perubahan yang terjadi di terminal perlahan menempatkan Rusmadi di posisi yang tak pernah ia inginkan. Orang-orang mulai memandangnya dengan kagum, menyapanya lebih hormat dari yang seharusnya. Ada yang memanggilnya pendekar, ada pula yang menyebutnya pahlawan, gelar-gelar yang terasa asing dan berat di pundaknya. Setiap pujian justru membuat Rusmadi gelisah. Ia teringat kakeknya yang hidup sederhana meski disegani, memilih diam daripada dielu-elukan. Dalam hati, Rusmadi takut jika kekaguman manusia bisa berubah menjadi kesombongan yang diam-diam menggerogoti niatnya. Ia menolak ketika diminta berbicara di depan banyak orang, menolak pula saat beberapa pedagang ingin mengumpulkan uang sebagai tanda terima kasih. "Simpan untuk hidup kalian," ucapnya singkat. Bagi Rusmadi, keadilan bukan jasa yang harus dibayar. Namun ada hal yang tak bisa ia tolak, tanggung jawab moral yang kini melekat padanya. Ketika terjadi perselisihan kecil, orang-orang datang padanya. Bukan untuk berkelahi, melainkan untuk menengahi. Rusmadi menyadari, kehadirannya kini menjadi penyeimbang. Malam-malamnya kembali sunyi, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan perenungan. Ia sering duduk sendiri, memandang lalu lalang bas, bertanya pada dirinya apakah ia telah melangkah terlalu jauh dari kehidupan yang ia rencanakan. Ia hanya ingin bekerja dan hidup tenang, bukan menjadi poros harapan banyak orang. Dalam kesunyian itu, ia merasa kakeknya dekat. Bukan sebagai suara, melainkan sebagai ketenangan yang menyelimuti dadanya. Rusmadi mulai memahami bahwa menolak pujian bukan berarti lari dari tanggung jawab, melainkan menjaga niat agar tetap bersih. Beberapa mantan preman mencoba mendekat, ingin berubah, ingin bekerja dengan jujur. Rusmadi tidak menghakimi, ia hanya berkata bahwa setiap orang punya kesempatan selama mau meninggalkan kekerasan. Kata-katanya sederhana, namun bagi mereka terasa seperti pintu yang dibuka perlahan. Terminal terus berjalan, dan Rusmadi tetap menjadi bagian darinya, tanpa panggung, tanpa sorotan. Ia berdiri di antara manusia biasa, menjaga jarak dari pujaan, menjaga dirinya agar tetap manusia. Karena baginya, pendekar sejati bukan yang dipuja, melainkan yang tetap rendah hati ketika dunia memberinya alasan untuk sombong. Waktu berlalu, dan terminal yang dulu penuh ketakutan kini berdenyut dengan kehidupan yang lebih tertata. Pagi dibuka dengan rutinitas yang sederhana namun bermakna, sapaan hangat, tawar-menawar jujur, dan langkah-langkah tanpa rasa was-was. Keamanan tidak lagi dipaksakan, melainkan tumbuh dari kesadaran bersama. Rusmadi kini bekerja sebagai penjaga terminal. Bukan dengan seragam kebesaran, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan. Ia menyapu area, membantu mengatur arus penumpang, dan menegur dengan kata-kata sebelum tangan harus bergerak. Silatnya tetap ada, namun tersembunyi seperti api yang dijaga agar tak membakar. Orang-orang tahu, selama Rusmadi ada, terminal ini aman. Namun ia tak pernah mengklaim wilayah, tak pernah menunjukkan kuasa. Ia justru mendorong semua untuk saling menjaga, karena keamanan sejati tak bisa bergantung pada satu orang. Sesekali, bas dari Banten melintas.
Setiap kali itu terjadi, Rusmadi berhenti sejenak, memandangnya dengan mata yang jauh. Tanah kelahirannya selalu hadir dalam ingatan, bersama sawah, kabut pagi, dan suara kakeknya yang kini hanya hidup dalam kenangan. Ada tawaran baginya untuk pindah, untuk bekerja di tempat lain dengan bayaran lebih baik. Rusmadi menolak dengan halus, bukan karena takut pada perubahan, melainkan karena ia tahu, tempat ini masih membutuhkannya, bukan sebagai petarung, tetapi sebagai penjaga keseimbangan. Terminal kini menjadi tempat yang aman dan sejahtera, bukan karena hilangnya konflik sepenuhnya, tetapi karena hadirnya keberanian untuk menyelesaikannya tanpa kekerasan. Warisan terbesar Rusmadi bukanlah jurus silat, melainkan keteladanan. Suatu senja, Rusmadi duduk di bangku yang dulu menjadi tempat tidurnya. Ia tersenyum kecil, merasakan ketenangan yang lama ia cari. Perjalanannya dari tanah Jawara hingga ke jantung kota telah menjawab satu hal.